Oke, oke bisa. Oke, sip. Ini tidak ada yang mau bahas apa ini? Tadi Mbak Ica tadi gimana? Ya, cuma nanya aja, boleh boleh chat gak itu? Ya, boleh aja. Oh, oh. Dan sebenarnya aku lagi di luar sih Mas. Lagi Oh, halo, agak berisik juga di sini. oh, oke. Tidak, kalau terlalu banyak membahas satu pembahasan saja, kita kan terkadang ada yang suka beda-beda. Jadi takut bosan Oh, gitu. ya mungkin. Nah, ini pas bahas data 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 struktur internal TVPN pada nggak ngerti, mungkin bisa saja bukan programmer nggak ngerti, nanti bisa jadi mungkin yang ahli jaringan ngerti jaringan tok, yang ini cuma ngerti programmer ngerti struknya tok, seperti itu mungkin ya. Betul. Silahkan, oh, yang mau curhat mau sharing silahkan. Curhat dong, Bang Mehmet. Kalau untuk di Tor Network itu maksimum layer itu berapa? Layernya itu maksimumnya berapa biasanya? Oh, berapa ya, saya nggak ngerti itu, coba kita cek ya sebentar. Tor network. Ya ini 4 ya, 4. Umumnya 4 bisa sampai 4. Dari 3 bisa sampai 4, antara 3 dan 4 layer encryption-nya. Jadi pindah ke node 1, node 2, node 3 dan seterusnya. Bisa sampai 4 ini, baru saya search di Google. Oh, berarti bisa sampai 4 ya? Ya, sampai 4 layer. 4. Dan yang jadi hal umum gitu kan kalau yang baru-baru akses deep web atau Tor Network gitu kan, itu kan dia kayak ngerasa kok jadi lemes sih gitu. Nah, ya lemotnya karena dioper-oper ke banyak node itu, node 1, node 2 sampai 4 layer bahkan. Ya, di enkripsinya juga berlapis-lapis. Udah tambah CPU time untuk encrypt decrypt, terus ditambah juga pengirimannya yang dioper-oper ke banyak network, banyak node, exit node ya, ada exit node, ada yang ada bridge, macam-macam. Dan untuk layernya itu di hostnya gimana tuh modelnya? Maksudnya Yang model nge-host layar itu loh. Layar itu kan di host ya? layarnya itu di jaringan, enggak, bukan setelah Langsung dari langsung dari Tor. Jadi Tor Diamond itu ada request keluar, nah terus ada titik pertemuan Random Point gitu, Random Point atau apa itu. Ini ada nih, sebentar. Random Point Tor Network. Nah ini jadi ada Random Point ini. Oh, belum saya screen ya saya. Bentar. Nah, ini jaringan saya bermasalah ini. Bentar. Nah ini ada detailnya di sini ya. Saya nggak ngoding ke low levelnya, cuma untuk integrasinya bisa, cuma untuk konsep yang sampai seperti ini, yang sampai ke source code Tor-nya sendiri itu saya nggak ngerti. Yang ini ya cuma ngerti basic penggunaannya saja, cuma untuk yang ini, nah untuk cara bagaimana node-node itu bisa bertemu itu saya nggak mendalami itu. Nah di sini ada ya, saya jelaskan. Nah, ini
where the onion service set up its introduction point ya. Ya pakai introduction point seperti ini terus nanti nah ini di publish deskriptornya setelah di publish nanti ada key-nya ya. Ada key-nya itu untuk identifikasi. Misal kita nge-host sebuah onion domain ya, setiap onion domain itu ada private key-nya. Private key-nya itu untuk identifikasi. Nanti bisa ketemu di sini yang introduction point ini pakai public sama private key pair. Nah ini ada penjelasannya ini, where a client wants to visit the onion service. Ya. Ini penjelasannya di sini, cuma saya nggak mendalami ini ya. Jelas ini sudah bagus sekali ini penjelasannya, ada gambar-gambarnya juga. Saya paste ya, saya copy paste ke linknya ke grup biar yang mau baca. Nah itu yang saya kirim di GNU-Web, silahkan di forward ke Maling IT. Atau Mas mungkin bisa langsung ngepost di Maling IT? Oh ya, saya langsung post di Maling IT. Ya, view description. Nah ini ya yang tadi. Ini yang Tor Network ini, Tor Network. Bagaimana Tor Network itu bekerja? Terus seperti ini bahkan dibaca sini. Terus tadi yang IO U-Ring ya belum di forward situ ya yang IO U-Ring. Ini yang IO U-Ring. Oke, sudah saya kirim situ. Nah, silahkan baca-baca kalau sharing tips bisnis apa. Ya itu yang ngebahas apa lagi, silahkan daripada speak, silahkan bahas sesuatu. Pung libur ya, ntar lagi juga libur. Ada net ya, ada net configuration ya kak ya. Iya ada. Nah, biasanya kalau Apa saya yang cuma sharing aja. Kadang kalau untuk pakai net configuration itu biasanya untuk koneksinya ya tergantung settingnya, Ya. terus pakai Cisco gitu enak. Oh pakai, oh ya ada. Cisco ya. Ya bisa sih, bisa untuk routingnya misalnya kita setting pakai Cisco ya bisa. Nah cuma kalau saya terbiasa menggunakan IP tables. IP tables ini sebenarnya sama seperti Mikrotik, cuma Mikrotik kan sebenarnya pakai IP tables juga itu dalamnya. Nah, cuma ada GUI-nya. Ya. Ya. Ini contoh ya yang tadi yang punya saya. Ini saya screen kelihatan tadi. Kelihatan tapi kecil ya. Kelihatan Mas, oh, kelihatan. Nah, di sini saya juga saya nggak pakai Cisco ya, pakainya langsung Linux ini. Linux kernel itu sudah ada bawaan namanya NetFilter. Nah, NetFilter itu interface-nya pakai IP tables ini. Kita bisa mau forward itu mau destination pre-routing, nyeting post-routing, nyeting mask query dan sebagainya. Forward semua bisa setting sini, sama seperti Cisco juga. Cuma beda ya, beda OS ya. Iya, hanya beda OS saja. Cisco ada OS sendiri. Ya. Ada lagi yang mau bahas sesuatu tentang network atau tentang programming, silahkan.
Yo, enggak ada yang mau bahas sesuatu. Diam semua ini. Pada diam gitu loh. Ini mungkin gimana ya? Nantilah mungkin kita share untuk ya ketinggalan pembahasan hari ini gitu kan. Ya. Ini masih di-record nih. Masih ya, sampai selesai nih di-record terus. Ini record yang kedua, Mas. Aku biasanya record yang kedua. Nah, kalau pembahasan doang. Yang fokus di pembahasan kan gitu kan. Dan Ya. yang satunya kalau udah selesai dan ngobrol bebas, ngobrol santai gitu. Oke, ini ngobrol santai ini sudah. Ya. Nanti pembahasannya juga RDP ya. Oh ya, tadi ada nyinggung RDP sedikit. Sebenarnya itu di Tor Network itu kita tutup exit node untuk menuju port RDP yang 3389 itu. Soalnya kan sering dipakai untuk brute force. Iya, betul. Nah, itu kapan, Mas? Apa? Ada masalah seperti itu? Banyak pertanyaan sih. Oh ya, silakan. Gimana? Aduh. Ya gini aja biar teman-teman aja lainnya nanti mungkin ini kan khusus untuk VPN aja ya, mungkin ada pembahasan RDP khususnya di situ, ada juga materinya, tak siapkan lah beberapa terkait RDP. Iya betul. Oke, bisa mungkin minggu depan atau hari ini, mau hari ini atau minggu depan, mau lain kali? Terserah sih. Kalau terserah. Gimana hostnya hadir? Hostnya gimana ini? Hadir. Ya monggo dibahas hari ini ya, monggo gitu. Di sini agak atau mau share screen. Agak berisik, Mas. Betul, RDP biasanya sekarang RDP kebanyakan yang pakai teman-teman hacker kan. Kadang kan mukat gitu loh. Banyak sih permasalahan yang pengen ditanyain, cuman ya dikhususkan aja. Oke, ini sudah di luar TVPN nggak masalah sih pembahasannya. Nggak harus di TVPN. Iya. Masih ada ya? Sorry. Ya, gimana? Mas, untuk RDP-nya dengan sudah mulai, maksudnya sudah dijual atau gimana? Apa masih dalam tahap pembangunan RDP atau gimana? RDP. Oh enggak, tadi yang saya singgung RDP itu adalah exit node. Jadi Tor Network itu bisa digunakan oleh publik ya sebagai proxy. Nah, exit node-nya kita tutup port 3389. Port RDP itu port 3389 kita tutup agar tidak dipakai untuk brute force, karena sudah sering sekali saya dapat email dari provider VPS-nya itu dapat email brute force. Ini IP-nya dipakai untuk brute force. Nah, itu ketimbang saya di terminate, mending saya tutup aja hanya untuk dua port. Nah, HTTP sama HTTPS 80 sama 443. Seperti itu. Ya. Emang rencananya mau dipakai brute force? Ya, banyak di Tor Network ini kan macam-macam ya. Itu mau dibuat kriminal, mau buat apa yang tidak kriminal juga ada. Itu kan sangat tercampur sekali. Jadi daripada kita ambil resiko mati terminate sama provider VPS, ya mending
saya tutup aja, saya juga kontribusi, tapi kontribusi ke port HTTP sama HTTPS ya. Gitu. Itu. Oke, nanti cek aja langsung Mas ya. Gak apa-apa ya Mas ya. Oh ya bisa. Memang pengennya mau pakai plus Mas FDP gitu. Jadi mengkonsultasi masalah itu sih juga sedikit banyak. Ya. Untuk distro yang apa aja? Untuk yang sekarang nggak? Yang untuk kira-kira apa? Gimana? Untuk distro yang gimana? Untuk distro yang ibaratnya udah dites dan udah bisa dibilang support lah. Itu apa aja? Kalau ini TVPN sendiri kalau nggak dibuat pakai GUI itu dependensinya hanya libc saja. Jadi berjalan di distro apapun bisa asalkan kernelnya di kernel 4, antara kernel 4 sampai kernel 5 yang sudah kami tes dan berhasil work itu di kernel 4 sampai kernel 5. Minor versionnya bebas. Master versionnya pokok Linux kernel versi 4 sampai Linux kernel versi 5. Minornya bebas, misal 5 titik berapa itu bebas. Sudah kami tes lancar di situ. Jadi enggak distro dependensi. Dependensinya hanya satu, libc saja. Udah itu aja. Tapi kalau pakai GUI dependensinya GTK3. Cuma GUI belum selesai nih, GUI belum bisa. Masih dikerjakan orang ini. Ya lanjut. Gimana Mas? Ya udah itu sih penjelasannya. Mas Chandra gimana tadi? Chandra? Halo? Saya nggak ngomong apa-apa, Mas. Oh, berarti yang salah dengar. Dan kalau gini Mas, tadi kan untuk Android support ya? Bakalan ada... Ya, Android support. Itu mungkin... ya, bakalan... Jadi tergantung kernelnya juga berarti ya? Kalau untuk Android support ya, tergantung kernel juga. Sekarang Android kan masih banyak yang pakai kernel versi 3 ya. Kita belum ngetes sih di kernel versi 3. Cuma yang jelas work itu di kernel versi 4. Yang pakai IFF multi QW itu entah seingat saya supportnya itu IFF multi QW itu yang untuk interface saat ini supportnya mulai di kernel versi 4 seingat saya ya. Nah, kalau mungkin kita bisa pakai kita buat backward compatibility ya agar TVPN bisa jalan di kernel 3, nanti pakai decision dulu. Ngecek versi kernelnya versi berapa, terus kalau versinya cocok kita pakai yang IFF multi QW, kalau enggak ya fallback ke yang obsolete, API yang belum update gitu. Bisa untuk ditambahkan Android ya. Android lebih mudah timbang Windows karena sama-sama Linux juga. Cuma nambah itu aplikasi Androidnya kan butuh mobile programming gitu. Jadi butuh kontributor lagi mungkin ya. Saya nggak ada waktu kalau untuk bikin sendiri. Yuk lanjut. Apa namanya? Bisa dibilang TVPN ini kita bisa ngakses Tor Network pakai browser biasa gitu kan? Yang kayak ya, betul. Waktu itu didemokan, ya kan? Ya betul. Kalau di Android sendiri kemungkinan dibuat gitu juga atau gimana? Langsung nge-init ke kernel? Iya, kalau asalkan sudah connect ke VPN, asalkan sudah bisa connect, itu kan semua jaringannya jadi satu. Nah, itu sudah bisa kalau sudah pakai jaringan yang ada di server VPN-nya, sudah bisa langsung connect ke Tor Network. DNS-nya juga sudah kita wrap di server untuk bisa meresolve domain yang .onion. Tapi di browser banyak yang sengaja merestrict resolve ke domain onion, jadi langsung diblokir gitu ya. Kalau di Firefox defaultnya langsung diblokir. Jadi harus ada config-nya dulu. Pakai about config terus dicari Tor Network itu
ada centangnya false atau true. Kalau true nanti bisa mengakses Onion langsung dari Firefox seperti itu ada. Oke Jadi Mas. restrictionnya dari browser restriction. Ya, lanjut. Kalau di Chrome itu sama aja atau gimana? Di Chrome. Apa yang di Chrome? Kalau Kalau di Chrome nggak ada, nggak ada. Saya langsung bisa mengakses Onion. Jadi kalau langsung di Firefox harus setting dulu, ada setting. Memang sengaja memblokir, jadi di config manualnya memang defaultnya si Firefox itu memblokir akses ke domain yang belakangnya onion. Nah, itu jadi di address bar itu ketik about config dulu, terus search onion gitu, terus ada centang ya, false, ada true. Nah, itu dibikin true, nanti bisa akses langsung pakai VPN. Oke Mas, makasih banyak. Dan yang lainnya, Oke. ada yang mau nanya-nanya? Bebas sih mau nanya apa? Bareng-bareng. Ya, di luar TVPN boleh, silahkan tanya. Mau tanya programming juga boleh. Sini. Dan saya juga programmer. Produk. Untuk dicoba, maksudnya yang tadi ya sudah bisa dipakai sih, sudah. Ya, TVPN sudah bisa dipakai dan sudah dites lumayan banyak yang tes di Insight sering dibahas itu dulu. Sekarang juga sih, malah aktif sekarang development ke GUI. Android belum mulai. Kita baru mulai IOU Ring sama ini GUI support. Baru itu deh. Gimana yang lain? Boleh buka harga, Mas. Buka harga untuk apa? Maksudnya? VPN-nya. VPN, oh ini free, free open source software ya, jadi nggak berbayar, ini open source nih, full open source. Oh, gitu. Bisa compile sendiri ya, bisa free. Jadi mau ngecek source code-nya langsung ya, bisa. Compile sendiri, mau dimodifikasi bebas asalkan mengikuti lisensi GPL versi 2. Lisensi open source itu. Di GitHub, di alamat GitHub tadi itu ya Mas ya? Ya, di alamat GitHub tadi ada. Saya share juga alamat GitHub-nya ya kalau di Maling IT ya. Oke. Nah, ini source code-nya ada di situ, lengkap ya, sudah instruksi build juga sudah ada untuk compile-nya ya. Setelah compile bisa compile sendiri, bisa dimodif sendiri. Source code-nya sudah full open source. GPL version 2. Dan Mas ada Saya mau Mas. Gimana? Sedikit apa namanya? Masukan nih. Oke, silakan. Untuk buat package yang udah jadi gitu Mas, kayak Dev package gitu. Oh, Debian. Kita belum bikin seperti itu sih. Ya, kedepannya bisa sih kita tambahkan. Cuma belum ada sekarang. Yang sekarang belum ada. Sekarang compile manual semua. Ya, nggak bisa install pakai app get install, itu nggak bisa. Dep-nya juga belum ada. Bisa dipakai dep ya, file dep itu kan. Kepikiran nggak nanti dibikin jadi paket dep? Ya bisa. Itu bisa. Mungkin bisa dimasukkan future work, bisa. Ya, bisa dibuat seperti itu.
ada juga RPM yang itu, yang Red Hat itu, buat Red Hat kan nggak pakai tab tapi pakai RPM, bisa juga bikin itu. Ya Mas, karena ya bisa dibilang VPN ini menarik gitu loh. Kita Ya. Gimana ya? Dan kalau ada kayak support untuk paket Debian, RPM dan segala macamnya gitu kan, jadi mempermudah user juga gitu kan, daripada harus nge-compile gitu kan. Ya. Untuk proses compile sendiri ya tergantung hardware-nya juga sih, gitu. Ya, tapi kalau TVPN ini sebenarnya filenya hanya sedikit, Bu. Pakai hardware yang kecil pun nggak masalah. Jadi ini nggak berat kok. Mobile TVPN filenya hanya berapa? Nggak sampai 50 filenya ini. Filenya masih sangat sedikit. Jadi simple ini softwarenya. Jadi mau compile cukup paling berapa? Nggak sampai 1 menit compile-nya. Cepat kok ini. Masih sedikit filenya soalnya. Nggak kayak compile Linux, compile Chromium. Compile Chromium bisa sampai 2 hari baru selesai. Ya, saking beratnya. Banyak banget filenya Chromium. Ya, ada lagi nggak? Ya, ini slide-nya juga bisa saya share nih. Slide-nya. Bentar ya. Saya share ke Maling IT ini. Oke, ini yang buat ketinggalan ya, baru selesai di upload juga, mungkin bisa langsung dicek. Dan ada juga beberapa ngobrol santai ya, beberapa beberapa kali pertemuan lah gitu kan, udah di upload juga, mungkin kalian bisa ngecek juga. Cuma untuk aktif aja sih, buat ya pengen dengerin lagi gitu kan. Halo? Halo, Halo? ya. Halo.